Saat ini, saya sedang berada di Rumah Sakit Boloni, Jalan Mongosidi, Medan, tepatnya di depan ruang ICU tempat dirawatnya Helena Jiawa, seorang anak perempuan berusia 2,5 tahun yang hari ini, tanggal 20 April 2013 pukul 8 pagi, akan menjalani operasi penyudutan cairan dalam kepalanya. Helena Jiawa adalah seorang anak yatim piatu yang sempat dianiaya oleh bibi dan paman kandungnya sendiri. Saat dibawa ke Rumah Sakit Boloni Medan, kondisinya sungguh memprihatinkan. Beberapa bagian tubuhnya lebam karena dipukul. Ada juga bekas luka yang disebabkan oleh sundutan rokok. Helena tidak bisa berjalan, mendengar, berbicara, bahkan melihat. Selama 2 bulan terakhir dirawat di Rumah Sakit Boloni Medan, kondisi Helena perlahan mengalami peningkatan. Namun, 1 minggu belakangan ini, kondisi Helena kembali memburuk. Ternyata, setelah dilakukan proses pemeriksaan, terjadi penumpukan cairan di kepala yang menyebabkan hidrosefalus, sehingga hari ini, pada tanggal 20 April 2013, Helena harus melakukan operasi untuk menyedot cairan tersebut. Dr. Ikroyati Haraha, selaku dokter yang menangani Helena di Rumah Sakit Boloni Medan, akan menjelaskan tentang perkembangan kondisi Helena hingga saat ini. Helena ini tinggal dengan bibi dan pamannya. Kemudian selama dia tinggal di sana, dia disiksa oleh bibinya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya tidak tahu di mana keberadaannya. Sewaktu datang kemari, luka sulutan rokok di sekujur tubuh ada, sampai daerah kemaluan juga ada ya sulutan rokoknya. Kemudian dia koma, tidak sadar, patah tangan, saya lupa itu tangan kanan atau tangan kiri, tapi ada patah di dalam, tertutup, tidak terbuka. Jadi dia dirawat di ICU kita, kemudian dikonsul ke dokter bedah saraf, dokter anak, kemudian di CT scan. Dari hasil CT scan-nya perdarahannya cukup banyak di otak, sehingga ya harus dilakukan operasi segera. Waktu itu dilakukan operasi, kepalanya dibuka, tempurung kepala yang sebelah kiri itu untuk sementara dicangkokkan ke sebelah kanan, jadi ini itu ditutup, jadi ini otaknya itu dibungkus aja gitu, karena saking banyaknya perdarahan itu kan tempurung kepalanya itu rusak juga. Sudah itu dia kan udah tekanannya udah hilang ya, jadi mata udah bisa buka, mata kanan, tapi mata kiri tetap tutup gitu. Lebih kurang 15 hari kalau saya nggak salah, tempurungnya tetap disimpan, ininya terbuka, baru sudah itu dipasang lagi. Jadi dipasang lagi tempurung yang tadi ke sebelah kiri. Sudah dipasang, beberapa hari kemudian barulah matanya yang sebelah kiri itu mulai bisa buka. Gitu. Jadi operasinya untuk kepala aja kemarin ada 2 kali. Gitu. Memang keadaan perdarahannya cukup luas. Sesudah dia selesai ditutup lagi kepalanya, beberapa hari di ICU, keadaannya mulai stabil. Kalau demam tetap ya, dari sejak dia mungkin karena pengaruh kepala itu demam tetap ada. Beberapa hari di ICU keadaan stabil, baru dia dipindahkan ke ruangan. Adik-adik yang dari Kementerian Sosial ada selalu datang, cuma ya mereka datang aja, hanya memediasi untuk tempat. Tapi itu pun butuh waktu lama ya, dari tanggal 2 sampai ini udah tanggal 20. Jadi Helena dirawat biasa lah, dirawat biasa, seperti anak-anak biasa gitu kan. Dia sampai masuk ke bulan Maret, dia udah mulai ya berat badan udah mulai naik kan, 14 kilo sampai itu kan di gambar kelihatan ya, sampai 14 kilo. Cuma kalau demam memang selalu ada gitu, jadi malam demam, cuma udah selesai berhenti pagi apa. Jadi seperti anak-anak biasa, cuma nggak bisa lihat, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Itu semua pengaruh dari otaknya. Ya, itulah pengaruhnya. Jadi terus begitu. Cuma dia kalau akhir-akhir ini kalau makan sering muntah. Nah, makan sering muntah gitu. Kadang-kadang nggak makan pun muntah. Kita kasih susu sedikit pun muntah. Kami pikir itu kesalahan pada makanan kan, mungkin karena dicobain semua, saking kita senangnya nengok dia, kasih roti, kasih buah, apel, kasih apa ya, pokoknya yang dia, dan dia mau makan. Anak itu kooperatif lah kalau soal-soal begitu. Lihat aja sampai badannya seperti itu. Kami nggak berpikir kan kalau ternyata ada perjalanan lagi di kepalanya itu gitu. Sampai muntahnya terus, kemudian hari Minggu kemarin tanggal
berapa tuh, 14 ya. Hari Minggu siangnya dia muntah, terus malamnya kejang sebentar. Jadi hari Senin pagi saya bilang kita bawa aja ke Probistok, kan Probistok itu kan khusus kejang anak. Saya pikir kejang-kejang biasa anak-anak kejang. Dibawa ke Probistok, EEG dulu, di EEG, nantilah sore ya kita obatin katanya. Cuma jam 1 siang dia kejang lagi, kejang terus, sampai jam 2 kejang, terus dikasih, pokoknya teratur dari jalan-jalan, berhenti, terus kejang, berhenti, kejang, sampai malam jam 11 pun begitu terus. Jadi kita putuskan, kita masukkan ke ICU. Memang kalau hasil EEG dari Prof, memang sih fungsi di dalam otak itu memang ada yang datar, ya nggak bagus lagi lah memang ya. Terus karena dia kejang dimasukkan ke ICU, dokter anaknya bilang konsulkan kembali ke bedah saraf. Bedah saraf suruh CT scan, kita bawa ke Materna CT scan. Memang kalau keadaan otak ya tetap ada atrofi kan, yang mengecil semua. Kemudian yang bekas perdarahan kemarin juga masih ada bekasnya, dan disertai dengan adanya cairan di dalam otak atau hidrosepalus, mungkin sudah terlalu banyak, makanya dia menekan, makanya dia muntah-muntah terus gitu. Kalau dari dokter bedah saraf minta operasi lah, segera mengeluarkan cairan. Harapan kami dia bisa dioperasi, tekanan otaknya bisa turun, dia bisa tidak kejang lagi, karena sampai semalam kejang terus, karena masih itu kan. Dia bisa kembali ya, minimal kembali seperti kemarin lah, bisa kuat makan lagi, cuma bisa duduk sih sebenarnya, duduk, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma kan kita nggak tahu, nanti kalau di panti asuhan kan ada yang ngajarin. Sekarang kan anak-anak cacat juga banyak yang bagus, ya harapan kami sih itu aja. Tunggu, tapi tunggu sampai dia betul-betul pulih lah ya. Kemarin suster udah kemari, suster Katolik kan, dari panti asuhan yang Marelan sudah melihat, mereka nggak keberatan, nggak apa-apa katanya. Jadi sekarang yang dibutuhkan memang untuk dana dulu ya, Dok, ya? Untuk operasi ini gitu. Itu aja. Estimasi dana yang diperlukan itu kira-kira berapa ya, Dok? Kalau untuk operasi ini lebih kurang 50 juta. Cuma kan proses penyembuhan nanti, kalau proses penyembuhan sih saya rasa hanya untuk ruangan dan antibiotik dan dokter. Kalau untuk makanan, baju, banyak stok dia. Barang-barang dia itu udah kami simpan semua di atas, banyak ya. Yang kasihan sama dia, yang sayang sama dia pun banyak. Lagian kita usahakan maksimal di sini. Makanya kalau ada sumbangan untuk dia, ya kami sangat berterima kasih. Iya. Kondisi Helena yang sangat Itu aja. prihatinkan ini membutuhkan uluran tangan dari kita semua, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk empati beserta doa.